Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu syahwat adalah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang disukai atau diinginkan, terutama yang berkaitan dengan bersetubuh atau kebirahian. Nafsu syahwat adalah salah satu aspek ruhaniyah yang mempengaruhi moral seseorang. Nafsu syahwat tidak tercela jika ditempatkan di jalan yang benar dan sesuai dengan syariat Allah, seperti bersenggama dengan pasangan yang halal. Namun, nafsu syahwat bisa membawa manusia kepada dosa dan kerusakan jika melampaui batas dan melanggar aturan Allah. Benarkah syahwat seorang wanita lebih besar daripada seorang pria? Berawal dari sebuah hadis, fuddilatil mar'atu 'ala ar-rajuli bi tis'atin wa tis'ina minal ladzati walakinallaha ta'ala alqa 'alaihinnal haya. Wanita dilebihkan atas laki-laki sebanyak 99 kenikmatan seksualitas. Akan tetapi Allah Ta'ala menutupinya dengan sifat malu. Dalam kitab Faidul Kabir menjelaskan hadis tersebut, wanita dilebihkan atas laki-laki sebanyak 99 kenikmatan, maksudnya adalah kenikmatan bersenggama. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Kita kutipkan keterangan Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Syar'iyyah. Ada dua pendapat terkait siapa yang lebih besar syahwatnya, laki-laki atau wanita. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an secara mauquf sampai kepada Abu Hurairah dan secara marfu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita menikmati kelezatan hubungan badan 99 kali lelaki. Dalam riwayat lain, syahwat wanita 99 kali syahwat lelaki. Hanya saja Allah menutupi mereka dengan rasa malu. Kemudian Ibnu Muflih menyebutkan beberapa keterangan ulama. Wa dzakarahu Ibnu Abdil Bar wa ghairuhu wa qala Ibnu Aqil fil funun qala faqih syahwatul mar'ati fawqa syahwatir rajuli bi tis'ati ajza'in. Ini juga yang disebutkan oleh Ibnu Abdil Bar dan yang lainnya. Kemudian Ibnu Aqil dalam kitabnya Al-Funun mengatakan ada seorang ulama menyatakan syahwat wanita 9 kali di atas syahwat pria. Selanjutnya, Ibnu Muflih menyebutkan pendapat yang kedua. Seorang ulama Hambali mengomentari pendapat pertama. Jika benar syahwat wanita lebih besar, tentu seorang lelaki tidak boleh menikahi 4 wanita atau melakukan hubungan badan dengan budaknya. Sementara wanita tidak boleh menikah lebih dari seorang lelaki. Sementara dia hanya berhak mendapatkan bagian seperempat. Ini tidak sesuai hikmahnya, di mana yang lebih membutuhkan keadaannya dipersulit. Al-Adab Syar'iyyah. Pendapat kedua juga didukung oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan pernyataan orang yang mengatakan bahwa syahwat wanita melebihi syahwat lelaki itu tidak benar, karena syahwat itu terbit dari sifat haroroh atau darah panas, dan jelas haroroh lelaki lebih kuat dibandingkan wanita. Hanya saja karena wanita itu longgar, tidak berkegiatan dan tidak terpancing untuk melampiaskan syahwatnya, maka kekuatan syahwatnya saat berhubungan menguasainya dan tidak ada yang menghalanginya. Bahkan saat berhubungan hatinya kosong sehingga bisa fokus melampiaskannya. Karena itu orang menyangka syahwatnya lebih besar dibanding syahwat lelaki, padahal tidak seperti itu. Kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan alasannya. Di antara yang menunjukkan bahwa syahwat lelaki lebih tinggi, bahwa ketika seorang lelaki melakukan hubungan badan dengan istrinya, masih memungkinkan baginya untuk melakukan hubungan dengan istrinya yang lain di waktu yang sama. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah menggilir semua istrinya dalam waktu semalam, dan Nabi Sulaiman pernah menggilir 90 istrinya dalam waktu semalam. Dan wanita jika syahwatnya sudah tertunaikan oleh suaminya, dia tidak akan mencari yang lain di waktu yang sama, sehingga terjadilah kesesuaian takdir Allah dengan aturan syariat. Terjadi kesesuaian antara ciptaan Allah dengan ketetapannya. I'lamul Muwaqqi'in. Maksud Allah ciptakan lelaki dengan syahwat yang lebih besar sejalan dengan syariat bolehnya mereka berpoligami, sedangkan poliandri jelas hukumnya haram secara mutlak. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.